Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan. Teman-teman, kalau kalian baru saja menemukan channel ini, menemukan video ini, ya yuk kita bantu untuk subscribe channel ini ya. Semoga saja saya bisa memberikan tutorial, memberikan informasi tentang teknologi ataupun pendidikan pada channel ini. Langsung saja, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu membahas tentang Google Classroom ya teman-teman. Ini cocok sekali kalau kalian sebagai pengajar, baik itu sebagai guru, sebagai dosen, ataupun bahkan kalian membuat kursusan seperti itu, tentor ya. Pasti kalian banyak menggunakan atau banyak menggunakan fasilitas dari Google ini, diantaranya adalah Google Classroom. Dan tentunya ada beberapa menu ataupun beberapa fasilitas yang diberikan oleh Google itu yang bisa kita gabung-gabungkan. Ya, contohnya pada hari ini kita akan menggabungkan antara dua fasilitas, yaitu antara Google Classroom yang berfungsi sebagai learning management systemnya, dan yang kedua adalah dari menu drawing yang ada pada Google Dokumen ya, atau satu bagian dari Google Drive itu ada bermacam-macam menu ya teman-teman. Di antaranya adalah Google Formulir, Google Dokumen, dan yang akan kita bahas sekarang ini adalah Google Drawing ataupun menggambar. Oke teman-teman, ini nanti bisa kalian pergunakan untuk membuat misalkan tugas berupa peta konsep, ataupun misalkan tugas berupa bagan seperti itu, ataupun bahkan bisa gambar-gambar secara bebas. Baik teman-teman ya, sekarang saya buka tugas saja ya. Caranya di sini tugas kelas ya, kalian harus membuat terlebih dahulu Google Classroom-nya. Nah, itu tutorialnya sudah sering saya buat. Tugas kelas misalnya di sini ya, kita buat tugas. Dan di sini ada pilihan ya, kita pilih yang tugas saja. Nanti kalau kalian kesulitan untuk menggunakan bahasa Inggrisnya, saya juga sudah pernah membuat tutorial bagaimana merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Oke, sekarang buat lalu tugas seperti itu ya. Ya, setelah itu di sini ada judulnya. Misalnya saya pertama kali akan membuat tugas, misalkan tugas peta konsep. Baik, setelah itu kita berikan petunjuk, misalkan lengkapilah peta konsep berikut ini, misalnya seperti itu ya. Sekarang di bagian bawah ada tambahkan, ada buat. Yang kita pergunakan adalah yang buat di sini karena kita akan memberikan link di sini berupa Google Drawing itu ya, atau menggambar. Kita coba klik ya pada buat. Lalu di bagian di sini ada muncul drop down menu ya, di antaranya adalah dokumen, slide, spreadsheet, lalu gambar, formulir. Kita pilih yang gambar, drawing ya. Baik, ini sedang menyiapkan ya. Lalu kita dibawa pada tab baru di sini, tab baru. Ini kalian jangan kaget kalau nanti dibawa pada tab baru yang tadi masih ada, yaitu di sampingnya di sini. Oke teman-teman, sekarang kita bisa menggambar pada di bagian di sini teman-teman ya. Tentunya di atas, bagian atas di sini ada menu-menunya. Tapi yang terpenting adalah di sini teman-teman. Siswa dapat melihat. Nah, ini kita klik, kalau misalkan siswa dapat melihat saja, dia dapat melihat tanpa bisa untuk mengedit. Ya, ini saya akan memberikan nilai nanti dengan cara ketika dia mengedit ini, maka dia nanti akan mendapatkan nilai dari situ. Artinya nilainya saya ambilkan dari situ. Ya, caranya adalah kita ubah yang siswa dapat melihat ini menjadi siswa dapat
salinan untuk setiap siswa. Buat salinan untuk setiap siswa. Kalau misalnya kita pilih yang siswa dapat mengedit, nanti gambar ini akan diedit sehingga nanti akan rusak ya. Karena file yang akan diedit ini adalah file ini. Tetapi kalau misalkan buat salinan untuk siswa, maka nanti siswa akan menyalin dari sini, akan ada baru yang file ini tidak akan berubah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi file yang aslinya akan tetap berada di bagian di sini, tidak akan berubah. Yang berubah adalah salinan dari siswa ya, intinya mengcopy lah seperti itu ya. Lalu ini kita kasihkan poinnya bisa 100 ataupun poinnya bisa berapapun ya. Kalau misalnya satu juga misalnya tugasnya ada banyak ya kasih aja beberapa poin, tapi kalau misalnya poinnya ini untuk satu, ini adalah satu tugas saja, berarti poinnya 100. Untuk semua siswa, oke, batas waktunya kalau misalnya mau di edit juga bisa, ini sesuai dengan batas waktunya kapan, seperti itu. Kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Lalu sekarang kita edit yang di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini ini kita edit, ini ada macam-macam teman-teman. Ada bagikan, ada menu-menu yang di atas, ini yang menu-menu yang seperti biasa ya. Ada gambar, jadi kita bisa menambahkan gambar ya, menambah ke gambar misalnya dari komputer kita, itu bisa teman-teman ya. Contohnya sepertinya upload dari komputer misalnya, lalu saya punya gambar di sini akan, nah ini dia akan langsung ke sini teman-teman. Ini bisa dikecilkan, oke. Lalu format ada macam-macam. Kalau ini diklik nanti body formatnya kelihatan, ini ada batas garis seperti itu. Lalu sekarang yang terpenting ya, ini menunya ada di sini, yang drawingnya ada di sini. Misalkan kita akan membuat ini aja lah biar nggak susah ya, pengukuran di sini. Maka saya akan buat menggunakan bentuk di sini ya, bentuk ya. Oke, kita pilih salah satu di sini. Saya akan membuat pengukuran di sini. Saya akan membuat peta konsep ya. Baik, ini warnanya juga bisa diubah teman-teman. Ya, warnanya bisa diubah. Diklik aja di sini. Lalu ini ada tempat untuk mengubah warna. Misalnya warnanya gelap seperti ini. Oke. Dan ini tentunya juga bisa dikasih tag teman-teman ya. Coba kita seleksi ya. Lalu kita klik kanan, lalu ada edit tag. Ya, ini kita bisa berikan tag, misalnya pengukuran. Ya, lalu kita edit ya, warnanya. Ini warnanya yang cerah ya. Misalnya warna putih seperti itu. Kasih bold. Ya, ini kita besarkan sedikit. Oke. Lalu kita sekarang ratakan ini, kita pilih yang tengah saja. Oke, sudah mantap bukan? Mantap. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kita berikan tempatnya. Ya, sekarang tentunya yang sangat ditekankan di sini adalah di sini teman-teman. Ada garis. Ya. Coba kita klik garis ya. Garis di sini kita kasih garis seperti biasa. Ya. Kita kasih garis seperti biasa. Nah, ini kok mencong-mencong ini bagaimana ini? Ini nanti bisa kalian besarkan ya, besarkan dengan fasilitas ini ya. Ya, kalau mau ngecilkan juga sama, nanti dikasih ini paskan pas ya seperti tadi. Kalau dibesarkan kita pergunakan ini, lalu kita zoom seperti ini, nanti akan besar. Nah, ini kita bisa edit, bisa tarik-tarik seperti ini biar lurus. Nah, ini bisa biar lurus teman-teman. Terus di bagian di atas di sini ada bagian untuk depan dan pangkal garis, artinya di atas sini. Kita berikan contoh aja ya. Nah, misalnya pangkalnya di sini menggunakan ini juga bisa. Lalu jadi akan seperti ini. Lalu misalnya bawahnya menggunakan ini seperti itu. Nah, boleh seperti ini ataupun tidak usah menggunakan pangkal, itu juga nggak apa-apa. Jadi karena ini kan tadi untuk
untuk apa namanya, untuk itu, sehingga dia tidak usah menggunakan pangkal. Ini sudah lurus ya. Setelah itu kita akan membuat seperti ini teman-teman, bahkan seperti ini. Oke, ini kurang ke atas saja biar mantap. Oke, seperti ini. Lalu kita buat lagi garisnya. Tadi kan sampai sini. Oke, kita sesuaikan aja. Ya, ini bisa sampai sini. Ini dibesarkan. Kita harus apa namanya, menggabungkan. Misalnya ini masih bisa diedit teman-teman. Kalau misalnya kurang panjang juga masih bisa diedit ya. Kalau misalnya terlalu besar kita kecilkan, maaf, kita fitkan ya, fitkan aja. Oke, paskan ya, dia menjadi seperti ini. Sekarang saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Nah, segini lebih enak. Oke, sekarang saya lanjutkan di sini. Saya panjangkan dikit biar sama. Di sini panjangkan dikit. Oke, lalu tambahkan garisnya. Oke, tambahkan garisnya di sini, tambahkan garisnya di sini. Ya, nanti kreativitas kalian teman-teman ya. Dan ini bisa kalian masih bisa edit ya. Kalau misalkan perlu diedit. Nah, ini kan kurang lurus ya. Kalian luruskan aja. Nah, kalau warnanya merah ini sudah pas ya, sudah pas dengan atasnya. Nah, maaf. Oke. Lalu sekarang nanti dirapikan sendiri teman-teman ya. Ini memang butuh kerapian ya, butuh kerapian juga untuk membuat garis-garisnya ini, bentuk-bentuknya. Ya, bentuknya boleh apapun, boleh ini juga boleh. Nah, ini lebih menarik ya. Terus ini dikasih juga. Nah, ini mahasiswa kalian nanti juga langsung bisa membuat ini juga. Jadi tidak harus kalian yang membuat. Oke. Saya buat semuanya aja ya untuk bagian di sini biar terlihat rapi seperti itu. Ya, oke. Kita buat yang rapi. Memang untuk pertama kali memang butuh penyesuaian. Kalau memang ini dikasih bagian di sini karena ini bentuknya seperti ini, boleh teman-teman. Ya, nanti dirapikan sendiri agar lebih menarik. Membutuhkan waktu ya. Oke, sekarang saya anggap seperti ini dulu ya. Saya anggap seperti ini, kita edit tagnya biar nanti teman-teman mahasiswa kita bisa langsung mengisi seperti itu. Oke ya, untuk sementara seperti ini. Lalu saya hapus yang ini ya. Sebenarnya masih bisa ditambah-tambahkan ya. Kalau misalkan ditambahkan di sini juga masih bisa. Oke, dan sebagainya. Untuk sementara ini aja dulu ya. Baik, sekarang terakhir diedit beberapa detik lalu. Ya, ini harus dibuka history misalnya. Ini historinya apa? Nah, ini kan ada historinya teman-teman. Ini saya kira sudah fix dan sekarang langsung aja ditutup. Ya. Lalu kalau sudah di setting di sini teman-teman ya, ini kan di bagian tugasnya tadi dan kita belum menugaskan. Sekarang akan kita tugaskan. Nah, kita menunggu penugaskan ya, ini sampai hilang seperti ini. Tugas peta konsep. Ini adalah tampilan dari guru. Sekarang kita lihat tampilan dari murid. Ya, saya buka browser yang lain. Ya, saya buka browser lain. Tadi ini ya, materi kuliahnya tugas kelas. Ya. Ini sudah ada tugas peta konsep.
Ya, kita klik saja. Ya, ada yang ditugaskan, lalu lihat tugas. Ini tampilan dari murid ya. Kalian nanti bisa membuat atau menggunakan tampilan seperti itu. Kita coba dulu ya. Mungkin lebih enaknya memang kalian masuk sebagai murid juga, punya akun 2 seperti itu untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum. Lengkapilah peta konsep berikut ini. Nah, ini sudah ada. Lengkapilah peta konsep yang tadi sudah saya buatkan untuk deskripsinya. Nah, ini dia tugas Anda ya. Tugas Andanya di sini. Kita klik di sini ya untuk mengerjakan. Oke. Dan ini dia hasil kopian. Ini sebenarnya hasil kopian teman-teman. Kita coba nanti masih atau yang aslinya hilang atau enggak ya. Oke, contohnya ini saya edit, lalu misalkan ini ya, tadi saya edit pengukuran tadi saya tambahkan di sini aja biar lebih mudah. Ini ada upload file dari komputer. Ya, saya hadirkan lagi di sini. Tadi ada pengertian, misalnya pengertian besaran ya, pengertian. Lalu ini besaran misalnya. Lalu ini alat ukur. Oke, sementara itu dulu ya. Sementara yang saya isi ini untuk sebagai contoh saja ya. Oke, saya tengahkan. Saya masih bisa diberikan untuk tempat untuk mengeditnya. Ini sama seperti tadi teman-teman ya, sama. Kalau memang kita butuhkan, ya kita buat lagi. Misalnya seperti ini. Oke. Sementara ini dulu saya taruh di sini ya. Ini mungkin kalau diperlukan lagi. Lalu sekarang kalau sudah terakhir diedit beberapa detik, itu artinya sudah tersimpan dia. Ya, kita menuju ke sini lagi. Lalu kita serahkan. Ya, seperti biasa serahkan. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Sekarang hasilnya kita lihat. Hasil di guru. Ya, di guru kita refresh. Baik, kita klik pada di sini. Ya, tugas peta konsep. Dan ini sekarang ada satu yang menyerahkan. Yang satu yang diberikan, berarti ada 2 mahasiswa. Oke, saya klik saja ya di bagian tadi. Lalu di bagian di sini itu ada nilainya. Ada nilai yang bisa kita nilai secara langsung dan ini hasilnya. Di sampingnya adalah hasilnya. Coba kita klik sekarang. Di sini teman-teman ada penilaiannya ya, penilaiannya tentang tadi. Coba kita lihat terlebih dahulu yang di bagian di sini teman-teman ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Lalu saya kembali ke edit ya. Untuk melihat tugasnya tadi. Ya, tugasnya kan ini. Tadi yang sudah kita buat di sini, karena ini siswa dapat mendapatkan salinan, maka ini tidak akan berubah. Coba, ya ini yang asli tadi yang kita buat dan yang ini hasilnya. Oke teman-teman, mantap bukan? Lalu di sini kita kasihkan nilainya, misalnya 80 seperti itu. Oke, lalu kita klik pada kembalikan, lalu kita kembalikan. Oke teman-teman, begitu cara mudahnya. Ya, ini kita coba lihat lagi. Oke. Kita refresh ya. Nilainya belum masuk tadi. Ya, sekarang nilainya sudah masuk. Oke teman-teman, begitu cara mudahnya kita membuat tugas dengan menggunakan drawing. Tentunya ini juga kalian bisa pergunakan ya sesuai dengan selera kalian. Ingin membuat apa? Ya contoh lain ya. Contoh lain saya akan membuat seperti ini. Tugas baru ya, tugas ataupun ini juga bisa kita edit ya. Misalkan ini ingin kita edit lagi, tapi saya buat tugas baru aja. Nah, misalnya makhluk hidup. Ini pilih jenis makhluk hidup misalnya.
dan masukkan pada kolom ataupun pada tempat yang disediakan. Oke, lalu kita sekarang buat di sini, lalu sama gambar, lalu di sini kita pilih salinan, ya, kita pilih salinan, buat salinan. Oke, lalu sekarang ini sudah tidak kita ubah lagi. Ya, sekarang contohnya ya, contohnya saya membuat bulatan seperti ini bentuk. Ataupun bentuknya saya kurang suka bulat ini aja ya. Oke. Lah, ini kita berikan teks, misalnya makhluk hidup. Seperti itu. Oke, kita besarkan dikit ya. Oke, lalu kita tengahkan, lalu kita taruh di sini. Warnanya kita ubah menjadi warnanya kita ubah menjadi warna yang ngejreng ya, ngejreng mungkin kuning. Nah, terlalu gelap ini. Oke, kita ubah lagi warna putih lah sebenarnya. Terus ini kita ubah aja warnanya ya, warna yang gelap. Kuning sama ini sudah kontras ya. Ya, kalian juga harus kontras membuat warnanya agar bisa dilihat dengan baik. Oke teman-teman, misalkan di sini ada gambar makhluk hidup. Nah, ini bisa kita berikan gambar-gambar. Di sini ada sisipkan gambar, lalu bisa telusuri internet. Nah, ini lebatnya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa menelusuri lewat internet. Misalnya di sini kita berikan sapi. Oke, ada sapi. Nah, kita klik saja lalu sisipkan. Oke, ini sedang loading. Nah, ini bisa kita taruh di sini. Intinya mereka, misalnya kita minta untuk menaruh makhluk hidup itu di sini. Nah, ini misalnya ada dua, makhluk hidup atau benda mati seperti itu ya. Oke, kita berikan lagi ya, ada beberapa pilihan aja biar tidak susah. Oke, misalnya di sini ayam. Oke, kita berikan ayam, sisipkan. Oke, ayam jago nih. Lalu kita berikan lagi, sisipkan gambar dari internet. Misalnya ini yang mobil yang benda mati ya. Oke, yang mana ya? Ini ya, bagus. Sisipkan. Baik teman-teman, seperti itu kita perkecoh ya, taruh di sini, taruh di sini. Nah, ini juga mungkin bisa teksnya yang ada bulatannya aja di sini. Oh, ganti aja ya, ganti yang ini aja. Ya, misalkan ini kita berikan isinya, klik kanan lalu isinya kita berikan misalkan gajah. Oke, kita besarkan, kasih bot, lalu kita taruh di tengah. Oke teman-teman, sudah selesai ya, terakhir diedit beberapa detik yang lalu, artinya itu sudah tersimpan. Lalu sekarang kita tugaskan. Nah, ini sekarang kita tunggu hasil dari kita membuat membuat tugas tadi. Lalu kita sekarang pindah ke yang murid, ini miliknya siswa ya. Oke, sekarang saya keluar lagi tugas. Nah, mestinya ada tugas, 2 tugas. Oke, saya refresh dulu. Nah, ini sudah ada makhluk hidup.
Oke, lalu kita lihat tugas. Kita klik di sini untuk mengerjakan. Ya, ini dia hasilnya. Tentunya loading karena tadi mengambil dari Google ya. Lalu di sini tinggal taruh di sini misalnya. Ini termasuk makhluk hidup misalnya. Oke, ini gajah juga makhluk hidup. Oke teman-teman, seperti itu. Lalu kita sekarang nggak usah dibagikan ya, ditutup aja ataupun langsung di sini kita serahkan. Coba sekarang kita lihat di bagian di guru ya, makhluk hidup ada yang menyerahkan satu seperti tadi, tinggal kita memberikan nilai. Kita klik saja ya. Lalu di sini kita kasih 100 karena ini benar semua. Nah, dilihat ini hasilnya. Kita lihat ya. Ini hasil dari mahasiswa tadi. Oke, berarti ini 100. Kembalikan. Dan di mahasiswa nanti sudah ada nilainya tentunya teman-teman ya. Ya, ini nilainya sudah tertera di situ. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat tutorial yang sangat singkat ini ya. Semoga kalian juga bisa lebih kreatif lagi untuk membuat bentuk-bentuk dari pembelajaran agar lebih menarik lagi dan lebih kreatif lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.